Mulai akar rumput ya saya ikut di partai dari Oke. mulai bendahara di ranting Oke. sampai iya. PAC. Sampai PAC. Ya. Bisa diceritakan itu Bapemperda ini kaitannya dengan KPU Kabupaten Bogor ini lagi bikin apa ini sebenarnya, Bu? Bapemperda itu kaitannya yang bikin peraturan daerah ya, Iya, peraturan untuk daerah, di betul. Kota Bogor gitu Iya. ya. Untuk dana cadangan ya, Bu ya. Welcome to podcast KPU Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan podcast KPU Corner KPU Kabupaten Bogor. Dengan saya hari ini bersama dengan tamu dari DPRD Kota Bogor, Ibu Siti Maisaro. Beliau menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda. Dan hari ini kita akan ngobrol santai dengan Ibu Siti Maisaro terkait dengan berbagai hal dalam pemilu, khususnya pembentukan dana cadangan dan juga hal-hal yang lain terkait dengan pembentukan demokrasi baik di kota maupun di Kabupaten Bogor. Saya kira mungkin Bu Siti Maisaro adalah figur yang tepat untuk berbicara soal itu. Selamat datang Ibu Siti Maisaro. Selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih kunjungannya ke KPU Kabupaten Bogor ini, Bu. Sama-sama, terima kasih. Bisa diceritakan Ibu lahir besar di mana, kemudian juga aktivitas sekarang selain DPRD Kota Bogor misalnya apa saja, dan juga kesan dan pesannya kira-kira terhadap RPP kami yang tadi Ibu sudah kunjungi, sudah datangi begitu. Silakan Bu Siti. Baik, terima kasih. Saya atas nama Ibu Siti Maisaro dari DPRD Kota Bogor sebagai Ketua Bapemperda atau Badan Pembentukan Perda Kota Bogor. Saya lahir di Kuningan, Jawa Barat. Oke. Iya, sekolah SD sampai SMA di Kuningan. Alhamdulillah melanjutkan kuliah di Universitas Islam Al-Zahra Depok. Waktu itu saya bekerja di Jakarta ya dari tahun 2000 berapa ya? Dari tahun 90 sampai 99 saya bekerja di Jakarta. Berpindah-pindah inilah perusahaan ya. Perusahaan swasta. Saya sempat bekerja di perusahaan leasing juga dulu sebelum leasing menjamur seperti sekarang. Namanya PSP Group ya. Putra Surya Prima. Dan alhamdulillah saya ketemu jodoh dengan orang Bogor yaitu Pak Untung Mariono ya. Mantan Ketua DPRD Kota Bogor. Betul. Saya menikah pada tahun 99 awal. Alhamdulillah sekarang dikaruniai 2 orang putri. 2 orang putri, Awalnya saya nggak begitu tertarik di politik ya, cuma karena sering mendampingi bapak gitu ya. Betul. Saya aktif di politik dari tahun 2020. 2010. Berapa ya? 2009 habis 99 berapa? 2000 ya? 2000. Iya, 2000. Saya di awal reformasi berarti Bu ya? Iya, sebelum reformasi Pak. Iya. Saya sering ikut gitu kemana-mana ya mendampingi beliau. Dulu sebagai pengurus partai juga di PDI Perjuangan Bu? Iya, saya dari mulai akar rumput ya saya ikut di partai dari mulai bendahara di ranting sampai PAC. Sampai PAC ya sedikitnya tahulah tentang politik. Ya pastinya. Akhirnya Bu. Bapak ngurusi banyak orang ya Bu saya. Kalau partai politik ngurusi banyak orang ya Bu ya? Iya. Jadinya gak cuma mewakili keluhan masyarakat ya Pak ya. Betul, nggak bisa untuk diri sendiri ya Bu ya. Intinya kita sebagai penyambung lidah masyarakat ya betul. Di dapilnya masing-masing gitu. Akhirnya pas waktu itu ada kuota 30% perempuan ya Pak ya, diharuskan atau diwajibkan gitu untuk setiap partai. Ini sudah nyalek ke berapanya Bu, Ibu kemudian terpilih? Saya kedua Pak. Kedua, Yang pertama Yang pertama masih di Dapil Bogor Selatan tahun 2014 ya. 2014 ya. Jadi 2019 kemarin nggak nyalek? Nggak lolos waktu itu. Tapi ikutan nyalek juga? Iya, kemarin 2019 ikut nyalek juga. Alhamdulillah saat ini bisa
masuk gitu, Oke, jadi iya, anggota iya. DPRD 2014 Kota nyalek Bogor. pertama, 2019 kepilih ya Bu ya. Iya betul. Ya, jadi yang 14 saya belum kepilih waktu itu ya. Belum. Oke. Mungkin iya, belum iya. rezekinya ya. Iya betul Bu, memang mesti begitu memang. Iya. Kadang-kadang bagi sebagian orang. Ya bisa lanjut lagi Bu, silakan. Ya, alhamdulillah saya dari 2019 bisa mewakili sebagai anggota DPRD Kota Bogor, Dapil Bogor Selatan Dapil ya, Bogor Selatan. atau Kecamatan Bogor Selatan. Iya. Ya, Dan sedikit, sekarang sebagai Bapemperda ya Bu ya. Iya. Bisa diceritakan itu Bapemperda ini kaitannya dengan KPU Kabupaten Bogor ini lagi bikin apa ini sebenarnya Bu? Bapemperda itu kaitannya yang bikin peraturan daerah ya, Iya, peraturan untuk daerah, di betul. Kota Bogor gitu Iya. ya. Untuk dana cadangan ya Bu ya? Kalau Iya, saya. untuk dana pemilu cadangan ya? 2024. Oke, iya. Kemarin dari Kesbangpol mengajukan sekitar 110 M ya Pak ya. Oke. Untuk cadangan pilkada 2024 itu. Udah termasuk semuanya, termasuk Kapolri. Oh, ya. dengan kepolisian, Iya, dengan ya, kepolisian kejaksaan, dan Kodim ya. dan Kodim, lain ya, Bu, ya. sebagainya. Ya saat ini masih dalam pengkajian ya Pak ya. Oke. Iya. Oh, mungkin hanya dengan penegak hukumnya aja ya Bu ya, kayak kepolisian, kejaksaan itu ya Bu. Iya, betul. Sorry, kejaksaan mungkin enggak ya Bu ya, dengan Kodim ya mungkin ya Bu ya. Iya, kejaksaan juga. Oh, kejaksaan termasuk. juga ya termasuk Iya. ya. Karena nanti takutnya kalau ada sengketa pemilu ya Bu ya. Betul. Iya, iya. Dan dari 110 miliar ini kira-kira DPRD Kota Bogor bakal meng-ACC nggak ini kira-kira nih? Atau mungkin mau ditambahin lagi karena ini ada kayak kepentingan dengan KPU misalnya begitu. Iya. Atau mungkin kita masih dikurangi koordinasi gitu. ya Pak ya. Oke. Masih dalam rapat pembahasan lah ya. Kira-kira nanti yang disetujui berapa karena kita juga harus laporkan di Banmus kan. Iya, betul. Mereka pada setuju atau tidak Iya. dan nanti arahannya seperti apa gitu. Iya, iya. Jadi masih dalam kajian Pak. Oke. Belum kita ACC. Oke, iya, iya. Kira-kira kalau dari fraksi PDI Perjuangan di ketua fraksinya itu arahannya gimana? Nambah atau kurang atau tetap gitu misalnya? Belum ada juga? Belum ada jawaban juga Oh. Pak. Kebetulan hari ini kita mau mengadakan rapat internal kembali Oke. di Bapemperda mengenai dana cadangan itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan untuk pilkada di 2024 itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan Ya, gitu betul. ya. Kita juga Sesuai harus dengan mengkaji secara realistis lah. Iya, sesuai dengan usulan KPU juga mungkin Iya, ya Bu ya. betul. KPU dan Bawaslu ya. Tapi memang KPU Bawaslu mengusulkan segitu ya Bu ya. Iya. Iya, kayaknya ya. Oke, Ya berarti sesuai tadilah dengan di Kabupaten Bogor ya. Iya, Sudah terpisah-pisah ya. Iya, untuk betul, itunya. betul, Perda. Sudah diprogramkan. Iya, seperti perdanya memang terpisah, memang KPU-nya sekian, misalnya ini Iya, sekian gitu cuma ya. kita hasilnya belum ini aja. Iya, betul, betul. Karena kemungkinan itu lebih fleksibel, lebih mudah nantinya Iya, ketika betul. ada tambahan atau Iya. ada kelebihan misalnya Iya. pengembaliannya lebih gampang lagi. Iya, mungkin kita di sini di Kabupaten Bogor 3 kali lipat dari Kota Bogor ya, karena beda wilayahnya Iya, ya. lagi pula juga DPT lebih besar ya Bu. Iya. Banyak sekali. Ya seperti itu Pak Heri. Iya. Mungkin. Baik, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit lagi nih, tambahan sedikit terkait dengan Rumah Pintar Pemilu kami Bu, yang tadi Ibu sudah Iya. lihat gitu RPP digital. Bagaimana menurut Ibu terhadap RPP digital? Apakah sudah informatif sebagai seorang anggota DPRD misalnya? Apakah itu sudah cukup representatif gitu, memuaskan partai dan juga calegnya misalnya? Menurut Ibu bagaimana? Ya menurut saya cukup ya. Sesuai lah dengan ini ya. Harapan-harapan. Ya mungkin harapan kami sih bisa lebih diperbaiki lagi ya, supaya lebih nyaman orang yang hadir gitu, Ya, atau betul, yang betul. mau meninjau lokasi. Iya, betul. Untuk Ya memang ruangnya KPU. terbatas Bu. Jadinya kami menyesuaikan dengan Iya, iya. situasi yang ada begitu ya. Iya. Betul sekali. Ada sedikit komentar Ibu terhadap harapan peningkatan kualitas demokrasi baik di Bogor maupun secara keseluruhan di Indonesia. Kira-kira bagaimana Ibu? kualitas demokrasi ya Iya. Pak Heri.
Untuk saat ini kan masih belum apa ya namanya. Apakah itu sudah sesuai dengan aturan untuk 2024 ini kan untuk DPRD kota dan kabupaten digabung dengan Pilpres ya Pak ya? Ya, betul. Kemarin saya lihat sih waktu tahun kemarin itu ini pada kelelahan ya Pak ya? Ya betul, penyelenggaranya kelelahan. Penyelenggaranya betul. Pada kelelahan. Ya mungkin untuk saat ini bisa ditambah lah untuk tenaganya. Iya betul, ya. Mudah-mudahan bisa diperhatikan juga ya untuk apa namanya stamina-nya segala sesuatunya. Mungkin nambah vitamin juga kali Bu. Baik, karena banyak juga kemarin yang sakit. Ya betul, nggak cuma sakit Bu, tapi juga ada yang kecapean terus kemudian kecelakaan akhirnya meninggal. Ada juga yang begitu. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini untuk apa namanya penyelenggaranya lebih diperhatikan dari segala. Amin. Luar biasa nih Ibu doanya. Penyelenggaranya diperhatikan. Baik Ibu Siti, Bu Maisaro, terima kasih atas ngobrol-ngobrol santai kita ini. Ya, memang santai tapi singkat, padat dan cepat gitu Bu ya. Sama-sama Pak Heru. Baik teman pemilih, demikian mungkin obrolan santai kami kita dengan anggota DPRD Kota Bogor, ketua juga sebagai ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Perda. Kebetulan beliau kesini untuk berbagai hal termasuk dana cadangan Pilkada 2024 di Kota Bogor. Dan demikian kita obrolan santai tadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta komentar semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor. Dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better.